Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Adrian di sini dan hari ini kita akan kembali bermain game mini 4WD Bakusho Kyurai Let's and Go Eternal Wings. Dan di sini kita sudah ada di baru saja kemarin kita menyelesaikan stage ke-6 dan selanjutnya kita akan coba melanjutkan ke stage ke-7. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Kalau sebelumnya itu kita sudah melewati 3 stage dengan sangat mudah, apakah di stage ke-7 ini akan sama mudahnya? Dan di sini ternyata muncul lagi karakter baru ya, dan ini sepertinya dari anime Let's and Go ya. Saya lupa namanya ini, kalau tidak salah yang punya mini 4WD Diospada kalau tidak salah ya. Seperti biasa di sini ada dialog dan kita skip saja ya. Dan terlihat kalau musuh kita kali ini terlihat cukup serem juga ya. Akankah ini akan menjadi musuh yang berat? Langsung saja kita masuk ke balapannya. Di sini kita sudah masuk ke balapannya dan 1, 2, 3, go. Wow, ini ternyata banyak lampu-lampunya sirkuit ini dan kita langsung oleng. Saya agak ngeblank ya kalau banyak lampu-lampu seperti ini. Dan lompatan, tikungan ke kiri ya, tikungan ke kiri lagi, saya benar-benar oleng ya. Ini ngebling-ngebling seperti ini, mana lintasan juga transparan, agak sedikit membingungkan. Dan kita sudah disalip ya, ternyata ini dia sudah mendahului. Lompatan tinggi sekali. Oh, hampir saja kita keluar lintasan teman-teman. Lagi tanjakan ke kiri, cukup ketat juga pertandingan balapan kita kali ini dan memasuki terowongan yang ngebling-ngebling juga teman-teman. Belokan ke kiri kita berhasil mendahului walaupun dengan terseok-seok, melewati tikungan, dan kita sekarang memimpin di posisi pertama. Lap pertama kita lewati di posisi pertama. Musuh kita menggunakan skill, kita biarkan saja dulu ya, kita juga masih di posisi pertama. Kita hemat baterai karena belum tahu nanti kita akan ketinggalan atau tidak. Tikungan ke kanan, ke kiri, lalu ke kiri lagi. Sangat sulit mengendalikan dinamo ini teman-teman ya, dinamo yang terpasang di mobil kita. Kita gunakan saja lompatan. Wow, hampir saja keluar lintasan teman-teman. Lalu kembali beberapa tikungan yang tidak bisa kita lewati dengan mulus. Tikungan ke kiri itu padahal saya sudah ambil ancang-ancang ya dari luar tikungan, tapi masih tidak bisa diambil. Dan kembali tikungan ganda teman-teman, sangat sulit. Dan sekarang di terowongan kita lewati. Oke, kita berhasil memenangkannya. Lagi-lagi kita berhasil memenangkan balapan ini dengan 1 kali percobaan. Sangat oke sekali ya mobil kita ini. Di sini ternyata uang yang dihasilkan semakin banyak ya, semakin tinggi stake-nya, semakin tinggi levelnya, maka penghasilan kita juga akan semakin banyak di setiap kali kita memenangkan perlombaan. Dan kali ini ya, wah, berbeda dengan musuh-musuh sebelumnya yang kalau kalah itu terlihat sedih. Ya, ini musuh kita kali ini, si pemilik Diospada ini ternyata terlihat marah ya, bukan dia terlihat sedih, malah terlihat marah. Saat kembali ke map, di sini masuk ya perhitungan koin kita sekarang yang sudah di angka 20.000, dan di sini kita kembali save lagi, save data agar aman, data kita tidak hilang. Di sini sepertinya saya tidak tumpuk ya, saya simpan di slot lain. Dan kita kembali saja kalau sudah selesai di save. Kita lanjutkan ke stage berikutnya, yaitu stage ke-8. Wah, ini sudah sampai ke piramida ya, ini piramida Firaun. Ini kita sudah sampai ke sini rupanya. Kita lihat siapa musuh kita kali ini. Ternyata ada dialog di sini, tapi belum terlihat siapa musuh kita kali ini. Sepertinya Shiretsu ini masih terkaget-kaget ya melihat piramidanya. Dan inilah dia,
musuh utama kita, si botak, kakek-kakek Jepang botak ini menggunakan kacamata kecil sekali. Dan kembali ada dialog. Nah, ini suaranya juga serem-serem ya, saya merinding-merinding kalau dengar kakek-kakek Jepang ini ngomong ini. Dan inilah dia bentuk lintasan yang akan kita mainkan pada perbalapan kali ini, dan langsung saja kita masuk ke balapannya. Kita sudah ada di balapannya, dan 1, 2, 3, go. Wah, ini sepertinya lintasan ini berada di dalam piramida tadi ya teman-teman ya, karena strukturnya terdapat lukisan-lukisan seperti layaknya yang ada di piramida. Musuhnya menggunakan kekuatan, kita gunakan juga walaupun oleng. Saya agak takut ya dengan musuh kali ini, jadi setiap dia menggunakan skill saya akan coba ikut menggunakan skill dan lompatan. Wow, tapi ini lintasannya banyak lintasan lurus, jadi sepertinya agak aman karena dinamo kita sudah di-upgrade ke Dinamo VMAX yang mempunyai kecepatan maksimum. Dan lompatan lagi. Wow, bahkan lintasannya menggunakan karpet biru ya teman-teman ya, sangat mewah sekali ternyata lintasan ini. Dan ini jalur lurus, belokkan ke kanan yang tidak terlalu tajam, turunan dan jalur lurus lagi. Agak membingungkan juga ya, walaupun itu terlihat lurus tapi ternyata tiba-tiba itu berbelok lintasannya. Dan tikungan lagi tidak terlalu tajam, lurus lagi, ini ke kiri kalau tidak salah, benar sekali ini ke kiri. Lompatan memasuki terowongan, dan ya tidak terlalu jauh ya jaraknya. Dan akankah kita bisa memenangkan balapan ini dalam sekali percobaan? Oke, lompatan lagi, tikungan ke kanan, cukup jauh tertinggal. Apakah musuh kita sudah kehabisan baterai? Memasuki terowongan dengan karpet, tikungan ke kanan, kita menabrak dinding saat melompat ternyata teman-teman. Dan ini dia tikungan terakhir ke kanan, jalur lurus, kita gunakan sisa-sisa baterai kita untuk menggunakan skill. Dan ya, kita finish di posisi pertama, dan lagi-lagi kita memenangkan balapan ini dengan satu kali percobaan. Dan ini di sini ternyata kita mendapatkan koin sebesar 5.000 koin. Dan kita coba lihat ya, apakah langsung tamat gamenya di mode karir ini ataukah masih ada balapan lain. Ya, kita lihat. Ternyata masih ada dialog, sepertinya masih ada scene-scene lanjutan, dan kita skip saja ya karena mungkin dialognya panjang. Dan di sini ternyata ada scene yang terjadi di mana ada gempa, dan teman-teman kita ternyata muncul di sini. Ada Tokichi, ada Ryo, dan juga ada J. Dan mereka sepertinya berdialog dengan serius. Sebenarnya apa yang terjadi, mungkin di sini teman-teman ada yang mengerti dengan maksudnya. Dan ini tokoh yang mirip Go datang sebentar dan langsung pergi lagi. Ada apa ya? Oh, mungkin ini ceritanya ada ya di cerita anime Let's Go. Mungkin sebaiknya kita lanjutkan saja ya review film itu, review anime Let's Go itu, supaya kita bisa paham apa yang terjadi di sini. Saya cukup penasaran ya. Dan di sini Tokichi terlihat sedih. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Apa yang dikatakan Tokichi ini? Dan jangan kita skip. Kita lihat dulu apa sebenarnya yang terjadi di akhir game Bakusou Kyodai Eternal Wings ini. Dan ternyata tokoh utama lainnya, Go Seiba, ini muncul. Apakah kita akan melawan Go Seiba? Dan dia muncul. Sepertinya kita akan melawan Go ya di sini ya. Karena itu tadi munculnya itu scene-nya seperti muncul saat kita membuka stake baru itu, ada musuh yang muncul. Nah, itu scene-nya sama seperti scene itu tadi. Kemungkinan besar ini kita akan melawan Go dan melawan Magnum
apa Magnum Saber atau Victory Magnum, mungkin diantara itu motor mobilnya. Dan masih panjang dialognya ini, dan dengan latar yang terus bergoyang-goyang, dengan gempa yang terus melanda, masih mengobrol juga. Wah, apakah kita harus start? Tapi saya masih penasaran, dan rasanya sayang kalau mau di skip dengan menekan tombol start. Masih berdialog juga 5 anak ini. Dan apa yang akan terjadi? Ya, oke. Sudah loading dan benar, kita akan melawan Goseiba. Kita sudah ada di balapannya, dan kemungkinan besar ini balapan terakhir. Dan go. Wah, kita langsung mendahului ternyata ya. Padahal go, nah dia langsung menggunakan skill teman-teman. Cukup membuat panik, tapi saya tidak akan terpancing. Simpan dulu baterainya, tikungan ke kiri setelah lompatan. Lompatan lagi memasuki terowongan. Cukup dekat jaraknya itu, kalau dilihat di minimap jaraknya itu sangat dekat, karena titik merah dan birunya itu menempel tadi. Dan kembali lintasan lurus, ternyata Magnumnya tidak terlalu kencang ya, karena Magnum ini terkenal dengan kecepatan, dan dia menggunakan skill lagi. Sepertinya baterainya sudah menuju ke setengah untuk musuh kita ya, karena sudah 2 kali menggunakan skill lompatan dan tikungan ke kanan. Kita cukup jauh memimpin, dan ini tikungan U. Oke, cukup mulus, dan lintasan lurus. Kita gunakan 1 kali skill kita karena menuju ke garis finish tadi. Ini final lapnya, dan tikungan ke kanan yang tidak tajam, tapi kita tetap oleng. Lompatan dan tikungan ke kiri itu sangat menyulitkan. Lompatan lagi, dan kembali kita masih cukup jauh memimpin. Lompatan, jalur lurus. Apakah musuhnya akan menggunakan skill kekuatannya, ataukah baterainya sudah mau habis? Kita tahan dulu ya, karena baterai kita juga sudah masuk ke angka 30%-an. Dan lompatan ini kalau dilihat di map masih cukup jauh, jadi kita jangan menggunakan skill kita untuk menghemat baterai, nanti kita tidak sampai di garis finish. Dan tikungan, dan inilah dia jalur lurus kita gunakan sisa-sisa baterai untuk memenangkan balapan kali ini. Dan ya, sampai balapan terakhir pun kita masih memenangkan balapan dengan sekali percobaan, berkat bantuan Dr. Strange dan Time Stone-nya. Kita lihat setelah balapan ini apakah masih ada scene lanjutan atau bahkan masih ada balapan. Kita langsung saja tekan lingkaran dan winner. Di sini kita tekan lingkaran lagi, loading, dan benar saja masih di scene tadi dengan 5 anak ini yang masih berdialog. Di sini Go mengatakan sesuatu, dibalas dengan Retsu. Apakah yang terjadi di sini? Lah, malah tertawa mereka berdua ini ya. Nah, ini biasanya memang di animenya scene-nya seperti ini. Kalau Retsu dan Go ini tertawa-tawa, maka Ryu-nya akan marah-marah. Dan ini datang karakter tadi. Apakah dia mengajak pergi? Tidak, ternyata tidak pergi. Oh, ternyata pergi ya. Kita lihat, wah, ternyata di sini sedikit ada cuplikan-cuplikan atau animasinya. Kita lihat saja ya. Kita lihat sama-sama, dan kemungkinan besar cuplikannya cukup lama, jadi silakan menonton.
Dan itulah tadi ya teman-teman akhir dari game mini 4WD Bakuso no Kyodai Eternal Wings. Dan di sini sepertinya hanya sekedar credit scene ya. Dan ini juga menjadi akhir dari video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis, dan jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan subscribe dan juga like videonya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kemungkinan nanti untuk game Bakuso Kyodai ini saya akan masih membuatkan beberapa video seperti video-video tentang skill-skill dari masing-masing mobil yang ada di game ini. Jadi tetap ikutin terus channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.